Dan pada kesempatan kali ini kita masih berada pada pembahasan pasal yang ketiga, yaitu adab bagi seorang alim, seorang yang berilmu bersama dengan muridnya dan di dalam halaqah pengajarannya, sampai pada adab yang keempat. Kemarin telah kita baca sedikit, yaitu potongan dari adab yang keempat. Namun sekarang kita ulang saja, tidak mengapa. Ar-rabi', adab yang keempat. An yuhibba li talibihi ma yuhibbu li nafsih. Hendaknya seorang alim, seorang guru pengajar, ia mencintai untuk muridnya sebagaimana ia mencintai untuk dirinya sendiri. Kama jaa fil hadis, sebagaimana yang datang dalam hadis, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai untuk dirinya. Wa yakrahuhu lahu ma yakrahu li nafsihi wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsi. Demikian pula hendaknya seorang guru membenci untuk muridnya sebagaimana ia membenci untuk dirinya. Artinya ketika kita benci misalnya untuk direndahkan, kita benci untuk tidak diperhatikan, maka demikian pula hendaknya kita tidak memperlakukan murid kita seperti itu. Kalau kita ingin diperhatikan, kita ingin didengar, kita ingin yaitu dihormati, maka demikian pula kita perlakukan murid kita. Jadi seorang alim harus mencintai untuk muridnya sebagaimana ia mencintai untuk dirinya sendiri. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, akramun nasi alayya jalisil ladzi yatakhatta riqaban nasi ilayya. Manusia yang paling mulia di sisiku, manusia yang paling mulia bagiku, kata Ibnu Abbas, adalah teman dudukku. Yang dimaksud di sini adalah murid-murid beliau yang melangkahi pundak-pundak manusia untuk datang ke majelisku. Ya. Jadi manusia yang paling mulia bagi Ibnu Abbas adalah murid-murid beliau yang hadir di majelis beliau. Itu yang paling beliau sukai. Law istata'tu an la yaqa'adz-dzubabu 'alaihi la fa'altu. Seandainya aku mampu untuk menahan lalat itu hinggap di dirinya, hinggap di salah seorang dari muridku, tentu aku akan lakukan. Ya, kita enggak suka kalau ada lalat nempel di kita. Maka demikian pula kalau ada lalat yang nempel di murid kita, kita harusnya juga merasa tidak suka. Ini makna hadis yang tadi kita sebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai untuk dirinya. Pokoknya persis apa yang Anda sukai dan apa yang tidak Anda sukai, maka jangan perlakukan saudara Anda seperti itu. Ya, kalau kita enggak suka diganggu, jangan ganggu. Kalau kita suka dihormati, maka hormati orang. Ya, kalau kita ingin dihargai, maka hargai orang. Kalau kita ingin didengarkan, maka dengarkan orang. Dan terlebih itu adalah murid kita. Taib. Kemudian wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain masih, yaitu asar dari Ibnu Abbas tadi, inna dzubaba la yaqa'u alayya fayu'dhini. Sesungguhnya yaitu lalat telah hinggap pada diriku sehingga ia pun inna dzubaba la yaqa'u alayhi. Sesungguhnya lalat itu hinggap di muridku. Ya, fayu'dhini, maka ini menggangguku. Jadi yang yang kehinggapan lalat itu muridnya, tapi yang terganggu siapa? Gurunya. Nah, ini adab dari seorang guru.
Jadi kalau dia melihat ada muridnya yang mungkin terganggu pelajarannya, mungkin karena ada nyamuk, karena ada lalat, karena ada hewan-hewan yang lain, hendaknya gurunya juga merasa terganggu. Ya, hendaknya gurunya juga merasa terganggu. 6. Ini yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan. Berkata Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah taala, wa yanbaghi an ya'taniya bi masalihit talib. Dan seorang alim, seorang guru, hendaknya ia yaitu memperhatikan kemaslahatan muridnya, wa yumamilahu bima yu'amilu bihi a'azza auladihi minal hunuwi wasyafaqati alaihi wal ihsani ilaihi. Dan hendaknya dia juga bermuamalah atau memperlakukan muridnya sebagaimana ia perlakukan anaknya yang paling ia cintai, a'azza auladihi, anaknya yang paling ia sayangi, minal hunuwi wasyafaqati alaihi wal ihsani ilaihi, yaitu diperlakukan dengan apa? Lembut, kasih sayang, dan berbuat baik padanya. Ya. Jadi murid itu ibarat anak. Ini poin pentingnya. Murid itu ibarat anak. Kalau kita sayang pada anak kita, maka sebaliknya kalau kita menjadi seorang pengajar, seorang alim, seorang guru, kita juga sayang kepada murid kita. Ya. Dan kalau kita perhatikan ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah, antara murid dan anak ini termasuk di antara hal yang dimiliki oleh seseorang yang akan mendatangkan manfaat baginya nanti di akhirat ketika ia telah meninggal dunia. Kita teringat dengan hadis Nabi SAW, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalas. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, shadaqatin jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Nah ini, ketika seorang guru mengajarkan ilmu kepada muridnya, lalu ilmu itu bermanfaat, maka gurunya akan mendapatkan pahalanya nanti di akhirat. Awaladin salihin yad'ulah, atau dia kalau enggak bisa ngajar, kalau dia enggak punya ilmu, dia punya anak soleh. Anak soleh ini nanti mendoakan orang tuanya. Nah ini, maka bisa kita bayangkan kalau seorang itu diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, punya ilmu dan punya anak soleh, maka ada 2 unsur yang akan yaitu memberikan keuntungan baginya nanti di akhirat. Ya. Maka jangan sampai tidak ada salah satu dari 3 perkara ini. Sesuatu yang bisa kita harapkan nanti setelah kita meninggal dunia. Maka dari itu kalau orang tidak punya ilmu dan tidak punya anak, banyak-banyak sedekah. Mau apa lagi dia? Apa yang dia harapkan sepeninggalnya nanti? Banyak-banyak infak, banyak-banyak mengeluarkan hartanya di jalan Allah, sedekah jariyah. Tapi kalau dia tidak memiliki harta tapi dia punya ilmu, sedekahkan ilmu tersebut, ajarkan ya kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang hadir di majelisnya. Dan kalau enggak punya ilmu, punya anak, enggak punya harta, didik anak itu supaya menjadi orang yang berilmu, sehingga nanti ketika dia sudah dewasa, dia akan menjadi anak soleh yang akan bermanfaat bagi orang-orang tuanya. 6. Jadi posisi murid itu ibarat anak bagi seorang guru. 6. Kemudian wasabri ala jafa'in rubbama waqa'a minhu, dan hendaknya seorang guru, seorang alim juga bersabar atas keburukan jafa, ya, atas kekurangan rubbama waqa'a minhu yang mungkin terjadi pada muridnya.
Ya, namanya murid, ada saja mungkin kekurangannya. Maka guru dituntut sabar, jangan mudah patah semangat. Gara-gara ulah muridnya sedikit saja, ia putuskan tidak mau mengajar misalnya. Ini enggak patut. Ya, justru ini menjadi PR sang guru tersebut. Kekurangan yang ada pada muridnya secara tidak langsung berarti ada kekurangan pada gurunya. Dia gurunya kok, dia yang mengajarkan ilmu. Maka harusnya gurunya semakin termotivasi bagaimana agar anak ini bisa baik. Bukan malah apa? Stop sudah. Gara-gara ulah muridnya yang mungkin tidak baik tadi. As-sabr ala jafa'in rubbama waqa'a minhu. Bersabar atas kekurangan atau keburukan yang mungkin terjadi pada muridnya. Wa naqsin, dan kekurangan la yakadu yakhlul insanu anhu, yang tidak bisa manusia ini lepas darinya. Siapa yang enggak punya kekurangan? Jelas-jelas Rasulullah SAW mengatakan kullu bani adam khata', setiap anak Adam itu bersalah, punya salah. Siapa saja, mau ustadz, mau murid, mau orang tua, mau anak, mau remaja, mau dewasa, mau kakek-kakek, nenek-nenek, bapak, ibu, ya semua punya salah. Nah ini, kalau kita menghendaki murid yang tanpa salah, maka ini ibarat kita yaitu menghendaki murid dari kalangan malaikat. Alladzina la ya'sunallaha ala ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang tidak pernah bermaksiat atas perintah Allah dan senantiasa mengerjakan perintahnya. Nah ini, maka seorang guru jangan berkecil hati ketika memiliki sebagian muridnya yang berulah. Justru jadikan motivasi, jadikannya sebagai ladang kesabaran. Ya, sabar atas perilaku muridnya dengan terus berusaha untuk memperbaiki keadaan muridnya sesuai dengan kemampuan. Wa su'i adabin fi ba'dil ahyan, dan mungkin murid ini kurang adabnya di sebagian keadaan. Ya, sekali lagi yang namanya murid mungkin punya kekurangan banyak. Mungkin pada saat tertentu dia sedang emosi, labil. Maka tugas kita sekali lagi sebagai guru untuk mengayomi, untuk memberikan arahan, tetap menasihati, bukan berarti dibiarkan. Cuman apa? Sabar. Jangan tergesa-gesa untuk ya misal mengeluarkannya atau menolak untuk mengajarinya. Ya. Jadi jadikan ini sebagai sekali lagi ladang untuk kita mendapatkan pahala dari kesabaran kita. 6. Wa yabsuta udhrahu bihasabil imkan, hendaknya ia membentangkan uzurnya sebisa mungkin. Ya, barangkali anak ini ya mungkin lagi ada masalah di rumah, jadi kok tadi cuek saja ketemu saya, enggak salim misal. Ya. Orang atau guru ya ingin dihormati, dan murid seharusnya menghormati gurunya. Paling tidak mengucapkan salam, kemudian menegur sapa, kemudian berwajah yang baik, senyum ke gurunya. Tapi ini kok ada muridnya cemberut gitu. Ya, ini adab yang enggak baik. Seorang murid hendaknya tidak cemberut di hadapan gurunya, tidak menampakkan wajah yang tidak suka. Ya. Tapi karena mungkin ada suatu perkara sehingga gurunya mungkin merasa pantas diberi uzur, dengan tetap menasihati misalnya. Jadi wa yabsuta udhrahu bihasabil imkan, hendaknya seorang guru memberikan uzur sebisa mungkin. Wa yuqifahu ma'a dzalika ala ma sadara minhu binushin wa talattufin, namun tetap ia harus mendudukkan murid tersebut yang kurang adab, yang punya salah, yang banyak kurangnya tadi, didudukkan ala ma sadara minhu binushin wa talattufin, atas apa yang ia kerjakan, atas kekurangannya tadi, dengan nasihat dan lemah lembut. Ya, dengan nasihat dan lemah lembut. Ini hukum asal
yaitu ketika kita memberikan teguran lemah lembut. Ya, murid kita tidak seburuk Fir'aun, tapi Nabi Musa alaihissalam ketika Allah perintahkan untuk mendatangi Fir'aun, apakah dengan cara yang keras, kasar? Tidak. Wa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Dan ucapkanlah kepada Fir'aun dengan ucapan yang layyinan, lembut. Semoga dia ingat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, maka murid kita tidak seburuk Fir'aun. Maka kita pun harus yaitu memberikan nasihat dengan lemah lembut. Ya, ini pada asalnya. Tidak kita pungkiri dalam suatu kondisi mungkin kita butuh agak tegas, mungkin kita butuh agak keras, tapi secara asal yang namanya nasihat itu apa? Lemah lembut. La bita'nifin wa ta'assufin, tidak dengan cara yang kaku dan keras, ya, tidak dengan cara yang keras dan kasar. Qasidan bidzalika husna tarbiyatihi, maksud dari ini adalah untuk yaitu mentarbiyahnya dengan baik. Ya, perhatikan, coba kita ingat-ingat perlakuan guru kita dahulu kepada kita. Kita bicara guru secara umum ya, meskipun bahasan kita ini guru agama, seorang ustadz, seorang alim yang mengajarkan ilmu agama. Tapi yang kita ambil di sini adalah sikap. Coba kita ingat-ingat guru kita dahulu, ya, ketika memberikan teguran kepada kita tentu berbeda kesan kita. Oh, kalau guru ini wah killer. Apa killer itu? Wah, sudah ini habis saya kalau kena guru ini, salah dikit sudah habis saya. Tapi Masya Allah kalau sama Pak itu, sama Bu itu, saya sudah yaitu berulah beberapa kali, tapi Masya Allah masih sabar. Ya, diingat bagaimana perlakuan gurunya dengannya. Akhirnya apa? Didoakan, ya Allah, semoga Engkau merahmati guruku yang dahulu mengingatkanku dengan penuh lemah lembut ketika saya dulu banyak salahnya. Ini tarbiyah. Mungkin saat itu kita masih bengal, nggak dinasihati, sudah di lemah lembuti, kita masih cuek saja, kita masih tetap nakal. Tapi bertahun-tahun berikutnya ketika kita sudah tumbuh dewasa, ketika kita sudah menjadi guru juga, lalu kita lihat anak-anak yang nakal, murid-murid yang nakal, kita akan ingat guru kita yang lembut dahulu. Yakin ini, itu berkesan. Ya, jadi masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau sangat benar ketika mengatakan di sini qasidan bidzalika husna tarbiyatihi. Ketika kita memberikan nasihat dengan lemah lembut tadi, maksudnya adalah untuk mendidiknya dengan baik. Jadi agar ada kesan bahwa yang namanya guru itu mengayomi, bukan malah yaitu berbuat kasar dan keras. Wa tahsina khuluqihi, dan memperbaiki akhlaknya. Kalau enggak bisa baik akhlaknya saat itu, minimal belasan tahun berikutnya ketika dia sadar kalau ternyata yang namanya orang tua itu sudah bersusah payah mendidik, namanya guru sudah bersusah payah untuk mengajar, lalu tobatnya ketika sudah tua. Ya, bisa jadi ketika kita masih kecil, masih menjadi murid, kita ini jahat, kita ini nakal, sampai bertahun-tahun kita masih seperti itu. Tapi suatu ketika mungkin kita ingat jasa guru kita yang dahulu mengingatkan kita dengan sabarnya, dengan lemah lembutnya. Akhirnya kita mungkin bisa terketuk hatinya, mendapatkan hidayah. Nasihatnya sudah belasan tahun, berubahnya baru saja. Ya, sangat-sangat mungkin sekali. Ketika ia mencoba untuk mengingat kembali memori apa yang dahulu pernah saya lakukan sama orang-orang dahulu, sama guru-guru saya dahulu. Pak ini, oh ini suka mukul saya, wis ya sudah ya, saya maafkan, mungkin gitu. Padahal dia yang salah. Ya,
ibu ini Masya Allah dulu saya pernah salah sama beliau, ya semoga sekarang beliau mendapatkan kesehatan, ya, dan saya akan berusaha untuk menjalankan nasihat beliau. Nah ini, ya, memperbaiki akhlak. Sekali lagi, kalau tidak bisa akhlak itu baik saat itu, insya Allah pada waktunya Allah akan memperbaikinya. Wa islahi sya'nihi atau wa islaha sya'nihi, dan memperbaiki yaitu keadaannya. Fa in arafa dzalika li dzakaihi bil isyarati fala hajata ila sarihil ibarati. Ini ya, sekarang yaitu tergantung muridnya. Ketika seorang guru sudah mengajarkan dengan lemah lembut, memberikan nasihat dengan bijak, santun, dengan mengayomi, jika murid itu cerdas dan sadar, arafa, mengetahui dzalika, kesalahannya, lidzakaihi bil isyarah, karena memang cerdas dengan sekedar isyarah, fala hajata ila sarihil ibarah, maka tidak perlu kita untuk menegaskan ibarah. Apa artinya? Kalau dengan isyarat saja murid yang tadi kurang baik bisa sadar, maka nggak perlu kita apa? Tegaskan. Contoh apa? Misalnya murid yang tadi wajahnya masam, bermuka masam ketika melihat ustadznya, ketika melihat gurunya, lalu gurunya memberikan isyarat, mungkin dengan kedipan mata, lalu ternyata dia sadar, oh iya, saya telah apa? Bermuka masam kepada guru saya, kepada ustadz saya. Kalau gitu saya apa? Rubah wajah saya menjadi wajah yang ceria. Nah ini cukup, tidak perlu apa? Tidak perlu ditegaskan lagi. Kamu kalau sama guru ya harus senyum, padahal dia sudah merubah sikapnya. Ini maknanya. Jadi yang terpenting apa? Kalau murid itu sudah sadar atas kesalahannya, dengan sedikit isyarat, maka tidak perlu kita perpanjang, tidak perlu kita apa? Teruskan. Ya, dengan isyarat cukup, selesai. Selebihnya maafkan. Ya, jangan sampai apa? Dendam kepada muridnya. Naam. Wa in lam yafham dzalika illa bisarihiha atabihi. Tapi kalau muridnya enggak faham dengan isyarat tadi, fahamnya dengan ketegasan, maka ia datangi. Sudah dikasih isyarat kok masih merengut terus, datangi. Ya, kenapa wajahmu seperti ini, dan seterusnya. Nah, ini maknanya. Ya, ada kalanya murid ini cerdas, menangkap kesalahan dengan cepat, lalu ia bisa introspeksi, bisa merubah, maka guru sekali lagi cukup, tidak perlu diperpanjang. Dengan isyarat cukup, tidak perlu diteruskan. Ada misalnya kalau apa? Si murid sudah berubah lalu kita tambahin nasihat, mungkin dia akan bosan. Mungkin dia akan merasa, loh aku sudah berubah kok masih diceramahi misalnya. Nah ini. Tapi kalau ternyata dikasih kode, dikasih isyarat, nggak paham-paham, masih saja berbuat kesalahan, baru apa? Ditegaskan. Dan kembali lagi dengan cara yang lemah lembut tadi, hukum asalnya. Taib. Wara'at tadrij fit talattufi, dan hendaknya seorang guru juga memperhatikan at-tadrij. Apa itu at-tadrij? Yaitu bertahap di dalam apa? Lemah lembut. Jadi ada tahapan-tahapannya. Kapan lembut, kapan agak keras, kapan keras. Namun sekali lagi yang asal itu adalah dengan lemah lembut. Wa yu'addibuhu bil adabis saniyah, dan hendaknya seorang guru juga mengajarkan adab dengan adab yang baik. Wa yuharriduhu 'alal akhlaqil mardiyah, dan memotivasi untuk memiliki akhlak yang diridhai, akhlak yang baik. Wa yusihi bil umuril urfiyah 'alal awdha'ish syar'iyyah, dan hendaknya seorang guru juga mewasiatkan perkara-perkara yang ma'ruf sesuai dengan aturan-aturan syar'i. Taib. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini intinya seorang guru
ya hendaknya bersabar. Kalau ada muridnya yang kurang, kalau ada muridnya yang yaitu memiliki kesalahan, keteledoran, nakal dan semisalnya, tapi tidak menjadikan ia cuek, tetap diberi nasihat, dan nasihat secara asal dengan cara yang lemah lembut, bukan dengan cara yang keras. Nah, ini adab yang keempat. Selanjutnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adab yang kelima. Berkata al-muallif rahimahullah taala, an yasmaha lahu bisuhulatil ilqa'i fi ta'limihi. Hendaknya seorang muallim, seorang guru, seorang pengajar menyampaikan ilmu dengan penyampaian yang mudah di dalam mengajar. Hendaknya seorang alim menyampaikan ilmu dengan penyampaian yang mudah di dalam mengajar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adab yang kelima ini sebenarnya termasuk di antara seni mengajar. Apa itu? Mengajar dengan metode semudah mungkin. Ya, kalau bisa kita mengajar dengan metode yang mudah, maka jangan kita persulit. Karena tujuan utamanya faham, bisa mengamalkan. Ya, maka secara asal seorang guru hendaknya menyampaikan ilmu dengan penyampaian yang mudah. Wa husnit talattufi fi tafhimihi. Demikian pula hendaknya ia berlemah lembut di dalam memahamkannya. Artinya, ketika berusaha untuk menyampaikan ilmu namun ternyata muridnya kurang faham, maka jangan terburu-buru untuk marah misalnya. Ya, jangan terburu-buru untuk menyalahkan. Tapi husnul talatuf, lemah lembut di dalam memahamkan. Alhamdulillah, kita mungkin diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala mudah memahami suatu perkara. Tapi manusia berbeda-beda daya tangkap di dalam memahami pelajaran. Ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Nah ini, maka seorang guru dituntut untuk bisa menyesuaikan. Ya. Dan ini tentu saja sebenarnya dibahas pula dalam trik-trik mendidik ya, yang mungkin juga dikembangkan oleh yaitu saudara-saudara kita kaum muslimin. Tapi paling tidak intinya seperti itu. Ya. Jadi menyampaikan dengan cara yang mudah dan tetap berusaha lemah lembut di dalam memahamkan. La siyama idza kana ahlan lidzalika li husni adabihi. Terlebih apabila murid tersebut memang memang ahlan lidzalik, memang dia mampu karena adabnya yang baik. Wa jaudati talabihi, dan dia bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu tersebut. Wa yuharriduhu ala talabil fawaid, dan seorang guru juga harusnya sepatutnya mendorong muridnya untuk yaitu mencari faidah-faidah. Wa hifdin nawadiril faraid, dan menghafal an-nawadir al-faraid, sama maknanya, yaitu di antara petuah-petuah atau hal-hal yang bisa dijadikan sebagai pelajaran. Ya. Dan di sini masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, jujur saja al-muallif di sini sering sekali menggunakan yaitu gaya bahasa yang kita kenal dengan saja. Ya, saja itu menyesuaikan akhir kalimat dengan huruf yang sama. Contoh yang barusan kita tadi baca, adab yang keempat tadi, beliau mengatakan qasidan bidzalika husna tarbiyatih wa tahsina khuluqih wa islaha sya'nih. Di akhir dengan huruf ha.
Nah, ini termasuk di antara apa? Ilmu di dalam balaghah, menyampaikan. Ya. Jadi kata-katanya disusun dengan indah, berakhiran ha. Lanjut lagi. Kata beliau, fa in arafa dzalika li dzakaihi bil isyarah fala hajata ila sarihil ibarah. Nah, kan enak ya, berakhiran tak marbutah. Fa in arafa dzalika, ini kita enggak bahas terjemahannya dulu ya. Karena terjemahan sebenarnya menyesuaikan gimana yang mudah. Apalagi kita barusan mempelajari di adab yang kelima ini, seorang guru hendaknya memberikan pelajaran dengan cara yang mudah. Nah, di sini jujur saya kesulitan. Ya, kesulitannya apa? Kalau diterjemahkan dengan bebas, memang enak antum nanti memahaminya, mudah. Tapi akan kehilangan apa? Esensi dari tata bahasa Arabnya. Coba ya, kita baca tanpa kita memperhatikan terjemahan. Fa in arafa dzalika li dzakaihi bil isyarah fala hajata ila sarihil ibarah. Ya, cuman 2 kalimat tapi enak, berakhiran tak marbutah. Wa illam yafham dzalika illa bitasrihiha atabihi. Ya. Wa ra'at tadrija fit talatuf wa yu'addibuhu bil adabis saniyah. Nah ini. Wa yu'addibuhu bil adabis saniyah wa yuharriduhu 'alal akhlaqil mardiyah wa yusihi bil umuril urfiyah 'alal awdha'is syar'iyyah. Semuanya apa? Yah. Ya. Dalam tata bahasa Arab ini hal yang indah. Ya. Dan Al-Qur'an pun juga ada seperti ini. Contoh yang paling mudah surat An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Perakhiran wa ha dan seterusnya. Indah. Ya, makanya dalam yaitu kisah Nabi SAW ketika membaca surat An-Najm ini, sampai-sampai di akhir surat An-Najm kan ada sujud apa? Sujud apa? Tilawah. Sujud tilawah. Ya, ketika beliau membaca surat An-Najm ini dikisahkan orang-orang kafir Quraisy saat itu Rasulullah membaca dengan keras di depan Ka'bah, dengan dalam kondisi orang-orang Quraisy dari jauh mendengar, menyimak. Ya. Dan ketika mereka menyimak sampai tuntas, di akhir surat Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud tilawah. Karena di akhir surat itu ada ayat sajadah. Apa yang terjadi? Orang-orang Quraisy pun ikut sujud. Ya, mereka terbuai dengan apa? Yang pertama susunan tata bahasa Arab, dan yang kedua maknanya. Jadi nggak hanya sekedar asal ngaduk-ngadukkan wa ha, tapi maknanya tetap terjaga. Inilah ketinggian bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Nah, sampai akhirnya ketika mereka sudah sadar, loh ngapain kita sujud ini? Ya kamu sujud. Nah, saling apa? Saling duding bahasa kita. Lu kamu juga. Akhirnya apa? Dicela sama orang-orang yang tidak hadir. Kalian ini ngapain kalian sujud bersama Muhammad? Akhirnya mereka membuat kedustaan dan yang semisalnya. Nah ini, ya. Dan ini juga sering dibawakan oleh muallif, oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala. Dalam beberapa bait atau beberapa kalimat beliau mengakhiri dengan akhiran yang sama. Nah, ini di dalam ilmu balaghah disebut dengan as-saja. Ya, kalau bahasa kita sajak, bersajak. Nah, itu ternyata diambil dari bahasa apa? Arab. As-saja'u. Ya, bagi yang mungkin mempelajari bahasa Arab, ada nanti dalam pelajaran ilmu balaghah yang namanya as-saj'u, termasuk di antara at-tahsiniyat, hal yang bisa memperindah yaitu ucapan. Nah ini
Termasuk di bab yang kelima tadi, ya sempat kita terpintas dengan apa yang disampaikan al-mu'allif tadi. Misalnya tadi, wa yuharriduhu ala talabil fawaid wa hifdin nawadiri al-faraid. Berakhiran huruf dal. Yuharriduhu ala talabil fawaid wa hifdin nawadiri al-faraid. Yang maknanya sederhananya sebenarnya motivasilah muridmu untuk menangkap faedah-faedah pelajaran-pelajaran yang berharga. Ini terjemahan sederhananya. Ya, tapi kalau diterjemahkan letterlek, ala talabil fawaid, untuk mencari al-fawaid faedah, wa hifdin nawadir, dan menghafal an-nawadir, yaitu semacam petuah al-faraid yang tersendiri. Kalau diterjemahkan nggak enak. Petuah-petuah yang tersendiri apa artinya? Nggak enak. Makanya tadi saya terjemahkan dengan bebas. Ya, makanya ini diantara kita kalau mengkaji kitab banyak kesulitan untuk menyesuaikan gaya bahasa. Gaya bahasa Arab yang sangat indah, coba kita tuangkan dalam bentuk terjemahan yang simpel dan sederhana. 6. Kemudian wala yaddakhiru anhu min anwa'il ulumi ma yas'aluhu anhu. Dan seorang guru, seorang pengajar, janganlah menyimpan dari muridnya berbagai macam ilmu yang nanti ia akan tanyakan. Wa huwa ahlun lahu, padahal dia mampu untuk memahaminya. Li'anna dzalika rubbama yuhisus sadr, karena bisa jadi itu akan membuat hati ini wihsyah, galau gitu ya. Wa yunaffirul qalb, membuat hati ini gundah. Wa yurithul wahsyah, dan mewariskan sama ya, yaitu galau, gundah, apalagi ini untuk menyesuaikan terjemahan saja sebenarnya. Galau, gundah, apalagi enaknya? Intinya sama, tapi diulang dalam bentuk yang berbeda. Ya. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini poin yang lain dari adab yang kelima. Seorang guru jangan menyembunyikan ilmu, itu intinya. Jangan menyembunyikan ilmu. Jangan nunggu muridnya tanya baru dikasih tahu, padahal sebenarnya sudah waktunya diberitahu. Itu maknanya. Ya, jadi seorang guru melihat kondisi ketika sang murid ini sudah siap menerima ilmu, dia sudah haus akan ilmu, kita ajarkan, jangan ada yang disembunyikan. Mungkin ada pembahasan yang perlu ditunda, padahal muridnya sudah siap. Ya, nanti dululah yang ini, jangan. Ini akan membuat murid akan penasaran. Akhirnya dia galau, gundah. Nah, maka dari itu seorang guru harus pandai. Ya, kalau muridnya sudah siap menerima ilmu yang disampaikan, sampaikan, jangan disembunyikan, jangan disimpan. Adzan. Fadal, mungkin adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit lagi. Kemudian al-muallif rahimahullah ta'ala mengatakan di sini, wa kadzalika la yulqi ilaihi ma lam yata'allal lahu. Sebaliknya, hendaknya seorang guru tidak menyampaikan apa yang murid tersebut belum waktunya. Ya, kalau murid itu sudah merasa siap, sampaikan, jangan disimpan, jangan ditunda. Namun sebaliknya, kalau muridnya belum siap menerima, lam yata'ahal, belum ahli dalam permasalahan ini, misal belum tuntas satu pembahasan, maka jangan kita paksakan untuk loncat ke pembahasan berikutnya. Li'anna dzalika yubaddidu dzihnahu, karena ini akan mencerai-beraikan pikirannya. Wa yufarriqu fahmahu, akan dapat yaitu memecah belah pemahamannya.
Yang satu belum tuntas, yang satu belum faham, sudah ditambahi lagi. Fa in sa'alahu talibu syai'an min dzalika lam yujibhu. Kalau seandainya muridnya penasaran, tanya pembahasan berikutnya misalnya, padahal pembahasan sebelumnya belum tuntas, maka seorang guru berhak untuk tidak menjawabnya. Nanti dulu, jangan bahas ini. Kendali ada di tangan guru. Ya, perhatikan ya. Bandingkan dengan yang tadi. Kalau yang tadi murid sudah haus, sudah siap, gurunya jangan menunda. Ya, sampaikan poin berikutnya. Sampaikan materi selanjutnya. Jangan disimpan, jangan ditunda. Namun sebaliknya, kalau ternyata belum tuntas materi itu, maka jangan dilanjutkan dulu. Kalau muridnya minta terusannya, Ustadz, apa ini? Maka ustadznya tahan. Lam yujibhu, jangan diladeni. Wa yu'arrifhu anna dzalika yadhurruhu wa la yanfa'uhu, dan kasih tahu, sampaikan bahwasanya itu akan memadaratkannya dan tidak bermanfaat baginya. Khususnya masalah-masalah yang pelik mungkin ya. Ya, masalah yang belum saatnya menuntut ilmu untuk dibekali dengan ilmu tertentu. Wa anna man ahu iyyahu minhu li syafaqatin alaihi wa lutfin bihi la bukhlan alaihi. Dan ketika seorang guru menahan untuk mengajarkan ilmu karena memang belum waktunya tadi, ini karena memang guru tersebut sayang pada muridnya dan ingin untuk berlaku lembut kepada muridnya, bukan bakhil. Apa bakhil? Pelit. Ah, Ustadz ini kok pelit ngasih tahu ilmu? Oh, bukan pelit. Nanti kalau kamu dikasih tahu sekarang, nanti kamu akan buyar. Pondasimu belum cukup. Nah ini, kamu belajar dulu yang mendasar. Nanti setelah matang, setelah sudah faham, ada tingkatan-tingkatannya, baru nanti kamu tak ajari yang ini. Nah itu maksudnya. Jadi bukan apa pelit. Tsumma yuraghibuhu inda dzalika fil ijtihadi wat tahsil liyata'ahala lidzalika wa ghairi. Kemudian ya guru tersebut hendaknya apa? Memotivasi untuk bersungguh-sungguh di dalam meraih ilmu tadi. Ayo kamu tuntaskan dulu. Ayo kalau kamu mau paham ini, mau tak ajari yang bagian ini, ayo pahami dulu. Coba tak bedai, bisa enggak? Nah, dimotivasi. Ya, saya uji. Kalau kamu bisa, tak ajari kamu masalah yang satunya. Kalau belum bisa, ayo belajar lagi. Motivasi supaya dia pandai dalam satu permasalahan yang belum tuntas tadi. 6. Wa qad ruya fi tafsir Rabbani annahu alladhi yurabbin nas bi sigharil ilm qabla kibari. Dan telah didatangkan suatu riwayat dalam tafsir yaitu Ar-Rabbani, maksudnya tafsir yang di situ suatu hal yang mendidik gitu ya, bahwasanya alladzi yurabbin nas bi sigharil ilmi qabla kibarihi, hendaknya kita mengajarkan kepada manusia mulai yang kecil sampai yang besar. Apa artinya? Bertahap. Yang dasar dulu. Ya, masalah akidah dulu misalnya. Akidah pun yang sederhana, yang dasar. Jangan akidah yang apa? Mungkin masalah filsafat, masalah yaitu asma sifat yang cukup pelik, yang dasar dulu. Nah ini. Tapi kalau dengan masalah fikih, belajar fikih, jangan belum apa-apa sudah membahas khilafiyah ijtihadiyah. Ya, makanya para ulama kita dari berbagai macam mazhab ketika mengajarkan fikih itu rata-rata dimulai dengan matan yang sederhana. Ya, poin-poin penting dihafal, dipahami, diamalkan. Dalilnya belakangan. Ya, ini diantara metode mereka. Nanti kalau sudah faham, sudah hafal, bahasa kita sudah ngelontok gitu ya. Oh, berarti fikih sholat seperti ini, gambaran umumnya sudah faham, baru ditambahi keterangan, dalilnya. Mungkin ada khilaf, ada beda pendapat, ya, ada bantahan dan seterusnya. Nah ini, itu maksud dari apa? Yurabbin nas bisigharil ilmi qabla kibarihi, mengajarkan manusia bertahap, yang mendasar dulu, yang kecil dulu, baru permasalahan-permasalahan yang besar. Wallahu taala alam bissawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah.
mungkin yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri, di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terkait menyembunyikan ilmu, beberapa dosen saya mengajar dengan sistem active learning, yaitu muridlah yang harus tanya dahulu baru dijelaskan. Apabila tidak bertanya dianggap sudah paham. Bagaimana yang seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Saya kurang tahu ya masalah sistem active learning ini. Namun yang jelas dari apa yang kita baca dari penjelasan Al-Imam Ibnu Jamaah, kayaknya ini kurang pas ya kalau diberlakukan pada ilmu agama. Paham ya? Misal ini diberlakukan pada ilmu agama, baru belajar agama sudah. Ayo tanya apa? Ada yang tanyakan? Ustadz, sholat itu apa artinya? Sholat adalah begini dan begini. Jelas? Jelas. Ada yang tanyakan lagi? Wah, ini akan membuat kacau. Ya, ada yang tanya sholat, nanti ada yang tanya masalah, nyinggung masalah zakat, ditanyai, akhirnya nggak runtut. Ya, jadi nggak pas kalau sistem ini dipakai untuk pelajaran agama yang mendasar tadi. Apalagi sudah nggak ada yang tanya, nggak ada, berarti sudah paham ya? Ya, sudah paham berarti. Ya nggak tentu. Ya, jangan kan paham. Mau yang ditanyakan apa nggak tahu. Wong belum tahu ilmu, belum tahu sholat itu apa, thaharah itu apa, rukun-rukunnya itu apa, ya kemudian yang dimaksud membasuh itu apa. Ini belum sampai disuruh tanya. Apa yang mau ditanyakan? Kalaupun ditanyakan nanti akan kacau. Ya, jadi wallahu a'lam bishawab. Ya, Anda melihat semacam ini mungkin tidak bisa diterapkan dalam ilmu agama. Yang mana ilmu agama itu justru seorang gurulah yang menanamkan pertama kali pondasi di dalam agama ini, mulai dari akidah, ibadah dan seterusnya. Ada ungkapan kalau guru adalah orang tua di madrasah sekolah. Apakah jika kita berbuat buruk terhadap guru kita akan mendapat dosa durhaka pada orang tua? Wallahu a'lam bishawab, tentu berbeda. Ya, dalam artian uququl walidain, durhaka kepada orang tua ini hanya berlaku pada orang tua yang itu merupakan kandung ya. Jadi orang tua yang anak itu berasal dari darah dagingnya. Namun bukan berarti kita boleh untuk menghardik atau menyakiti guru kita. Ya. Ada hak guru yang harus kita tunaikan. Bahkan Rasul mengancam bukan golongannya beliau, bukan golongan Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'rif li alimina haqqahu. Bukan termasuk golongan kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak menyayangi yang lebih muda, yang tidak menghormati yang lebih tua, dan yang tidak mengenal hak ulama. Ya, bukan termasuk golongan Rasul orang yang tidak menghormati yang lebih tua. Ustadz kita rata-rata yang lebih tua daripada kita, jadi beliau ada hak orang tua. Apalagi ada hak yang lain, wa ya'rif li alimina haqqahu, dan tidak mengenal hak ulama. Ya, jadi ada dua sisi. Seorang guru berhak mendapatkan penghormatan dan penghargaan dari muridnya karena dari sisi usia lebih tua dan dari sisi ilmu. Ya, tapi tidak dikatakan murid yang durhaka dia durhaka kepada orang tuanya. Orang tua pembahasannya sendiri, dan berbuat jahat kepada ustadznya ini urusannya sendiri. Sama-sama dosa tapi berbeda. Jadi wallahu a'lam bishawab,
untuk durhaka ini hanya terbatas pada orang tua, ya, yang merupakan dosa besar. Tapi seorang murid yang jahat kepada gurunya juga tidak bisa kita anggap remeh, karena Nabi mengancam apa? Laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Wallahu taala alam bissawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.